Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dalam Mutiara Sabda Allah hari ini Minggu 3 Agustus 2025. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Saya akan ambil saja beberapa ayat emas. Begini, lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah bersabda kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Pertama adalah bahwa bersyukur dan merasa cukup. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain atau mengukur hidup kita dari materi. Kedua, menggunakan harta untuk kebaikan, kekayaan adalah sarana bukan tujuan. Bagikan kepada yang membutuhkan. Ketiga, menempatkan Tuhan sebagai pusat. Harta terbesar bukanlah emas dan perak, melainkan iman kepada Yesus Kristus. Yang keempat, poin yang juga penting adalah menginvestasikan waktu untuk hal-hal yang bersifat rohani. Doa, membaca kitab suci, dan pelayanan adalah investasi kekal yang tak bisa hilang. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, di zaman digital ini kita semakin mudah terjebak dengan perlombaan materi. Media sosial sering membuat kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Siapa yang punya rumah lebih mewah, siapa yang liburan ke luar negeri, siapa yang lebih populer, dan tanpa sadar kita merasa kurang dan terus mengejar lebih banyak. Yesus hari ini mengingatkan hidup seseorang tidak tergantung pada kekayaannya. Jangan sampai hidup kita dihabiskan untuk mengesankan orang lain, sementara hati kita miskin akan kasih Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah aku menempatkan kekayaan sebagai pusat kebahagiaanku? Apakah aku merasa cukup atau selalu merasa kurang? Apakah aku sudah menggunakan berkat yang Tuhan berikan untuk membantu sesama yang membutuhkan? Dan apakah aku lebih sibuk mengumpulkan harta duniawi daripada memperkaya hidup rohani? Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus penuh kasih, mengingatkan bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh harta. Maka semoga kita semakin hari semakin menjadi orang yang tidak hanya puas dengan mengumpulkan harta dunia, tetapi lebih kepada selalu berbagi. Semoga kita semua menjadi kaya di hadapan Allah dengan hidup penuh kasih dan iman. Tuhan memberkati. Amin.